Baik, berjumpa lagi dengan saya Valentino Tumbiring di mana kali ini kita akan membahas Wide Area Network pada mata kuliah jaringan komputer. Yang sebelum-sebelumnya kita udah membahas, silahkan lihat lagi di channel Bapak ini untuk mengulas kembali lagi mata pelajaran yang dari sesi 1 sampai sesi 6. Karena pada pertemuan ini adalah kita melakukan sesi ke-7. Baik, kita langsung saja ke materi. Wide Area Network merupakan jaringan yang mencakup area yang besar. Dapat kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu definisi yang sering kita dengar, yaitu jaringan komputer antar wilayah, atau bahkan juga kita sering antar negara. Bisa saja ini hampir mirip dengan internet, karena WAN ini sering dihubungkan dengan jaringan lokal atau yang disebut dengan jaringan LAN, sehingga pengguna atau komputer di suatu lokasi yang dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Jadi bisa kita bilang itu WAN ini seperti sharing file yang antar benua gitu. Jadi kita bisa melakukan komunikasi data terhadap teman-teman kita atau terhadap kantor-kantor lainnya yang ada di berbagai negara. Untuk masalah topologinya itu gambaran kasarnya itu seperti ini, yang mana ada subcommunication system di dalam sini. Bentar kita buatin ininya. Nah, jadi ada subcommunication di sini itu untuk melakukan eh, pertukaran data. Ini biasanya digambarkan dengan router. Nah, di sini itu adalah area untuk lokalnya, biasanya itu di berbagai negara itu ada server-server khusus di dalam suatu negara. Contoh kayak Google sendiri punya data center yang ada di Amerika atau di benua Atlantis, kayak benua benua Atlantis. Nah, jadi mereka itu melakukan sharing itu menurut opini Bapak gitu. Oke. Jaringan WAN ini juga itu adalah kumpulan dari LAN-nya. Seperti yang tadi kita lihat bahwa di sini merupakan ada LAN-nya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini adalah kumpulan LAN atau workgroup yang dihubungkan melalui alat komunikasi modem dan jaringan internet. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan adanya kantor cabang, atau kantor cabang ini banyak karena di dalam WAN ini itu peran dari LAN ini sangat penting. Oke, kita lanjut. Nah, untuk gambaran kasarnya juga itu bisa kita lihatin dari sini. Ini ada router. Nah, router ini itu melakukan komunikasi menggunakan LAN, dan di sini itu terjadilah komunikasi WAN. Nah, selanjutnya itu dari WAN itu kita mempelajari juga bagaimana itu switch dari network. Ini merupakan teorinya itu ada 4. Ini tugasnya itu tuh mereduksi kompleksitas koneksi internet pada WAN. Ini poin yang pertama. Nah, ini terdiri dari barisan interlinked node yang disebut dengan switch. Switch. Apa bedanya switch sama LAN? Silakan komentari di dalam komentar. Nah, di sini switch itu adalah hardware atau yang bisa membuat koneksi sementara. Nah, jadi dia hanya temporari. Nah, jadi ketemporarian itu mempunyai fungsi untuk melakukan switch. Nah, sementara untuk jenis switch itu ada 3. Yang pertama circuit switching, paket switching, dan message switching. Oke, untuk yang pertama dari paket switching ini adalah circuit switching, yang mana itu dia tugasnya adalah membuat suatu koneksi fisik langsung. Nah, ini itu antara device ini itu komputer atau telepon. Nah, setelah koneksi terbentuk antara dua sistem, jalur tersebut digunakan penuh untuk koneksi yang dibuatnya. Jadi seperti ini. Ini ada poin 1, ini dia melakukan
koneksi dulu gitu kan. Setelah melakukan koneksi dulu baru mereka langsung berhubungan ke dalam sistem sesungguhnya gitu. Soalnya ada dari poin A ini itu A sampai B itu melakukan eh, suatu pembentukan koneksi yang pertama, setelah itu dia melakukan koneksi yang kedua, dan dia melakukan sharing, dan begitu juga sama yang lainnya. Oke, masalah paket switching ini itu ada pada poin yang kedua, yang mana pada poin yang kedua ini itu fungsinya itu untuk menditransmisi dalam satu unit discrete, yang mana dia melakukan pemblokan yang variasi disebut dengan paket. Nah, dia melakukan paketan itu seperti apa, paket switching. Paket switching ini itu biasanya itu terdiri dari dua model pendekatan, diagram dan virtual circuit. Dia melakukan datagram dan virtual circuit. Datagram ini bisa dilihat seperti ini. Jadi dia bisa kita lihat dari ada sumbu X dan Y, tapi dia ada juga yang melakukan diagonal communication gitu. Sementara untuk virtual circuit dia bisa membuatin sirkuit-sirkuit baru untuk melakukan komunikasi gitu. Oke, yang poin yang ketiga dari paket switching ini adalah message switch yang dikenal dengan konsep store and forward. Nah, ini itu biasanya itu menerima paket dulu, baru simpan, kalau kosong baru dilakukan rute yang digunakan bebas. Jadi dia nunggu dulu antrian, kemudian mengirim. Ya, jadi ini konsepnya itu dulu kayak telepon digunakan pertama kali seperti ini. Kalau kita ingin menghubungi teman kita di suatu tempat, kita harus menelepon dulu operator. Nah, operator akan mencek nomornya itu. Kalau misalnya lagi digunakan, itu tidak bisa langsung berkomunikasi. Tapi setelah selesai nantinya itu tuh baru mereka kirimkan bahwa hubungkan agar kita dapat berkomunikasi. Jadi ini dulu itu tuh konsepnya itu message switching gitu. Jadi dia harus nunggu dulu, nunggu. Nah, ini udah jarang sih digunakan untuk message switching ini karena sistem antriannya cukup lama gitu. Nah, selain daripada itu, WAN ini juga mempunyai fungsi tiga, yaitu menyediakan transmisi data jarak jauh. Nah, jarak jauh ini bisa antar negara, antar benua, dan lain sebagainya. WAN ini juga merupakan alat komunikasi publik. Bisa juga digunakan untuk private. Jadi WAN ini itu sangat humble lah, mudah digunakan. Mau kita menggunakan public, kita mau menggunakan private, mangga-mangga saja gitu. Dan poin dan selanjutnya itu adalah teknologi transfer data WAN. Ini biasanya adalah point to point, terus X point 25 relay, dan ATM network. Ini ATM network ini bukan ATM yang ada di bank-bank ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini merupakan bagaimana akses jaringan terintegrasi dengan dedicated channel. Ini dulu itu kita harus ada modem atau nomor telepon dulu gitu kan untuk melakukan internetan. Kalau sekarang kayaknya kalau kita mau menggunakan layanan provider IndiHome atau apapun itu, si line teleponnya tidak ada lagi gitu. Jadi dia langsung ke router. Router akan menyambungkan ke LAN. LAN akan menghubungkan ke AP. AP atau AP akan membroadcast ke klien. Ini merupakan salah satu contoh dari jaringan terintegrasi dengan dedicated channel. Nah, di sini itu bisa kita lihat bahwa kita punya perbedaannya itu di sini. Jadi dia punya switch. Sementara di sini itu
ketika kita mau melakukan ini kita masih menggunakan sirkuit. Nah, di sini internet dan sirkuit, reset sirkuit. Sementara sekarang itu kita udah menggunakan switch one. Nah, di sini itu sudah ada salah satu switch untuk melakukan frame relay. Jadi kalau kita lihat di sini itu udah banyak yang dihilangkan ya kan, kayak routernya udah berubah, terus router langsung di sini gitu ya kan, customer MUX. Sebentar, di sini customer MUX-nya sudah tidak ada. Jadi penggunaan dari internet ini itu udah memotong beberapa device. Nah, selain daripada itu ada point-to-point protocol. Yang seperti dulu udah pernah kita bahas bagaimana proses dari point-to-point protocol, yaitu tahapannya itu perubahan dan pemecahan dari berbagai blok untuk mengirimkan data. Ayo, ini di siapkan OSI yang keberapa? Silahkan komen di bawah ya. Selain daripada itu ada X.25 protokol yang mana ini merupakan interface antara DTC dengan data transmit equipment. Ini itu sering disebut dengan subscriber network interface atau SNI yang didefinisikan sebagai DTA user. Nah, ini subscriber itu ada di posisi mana? Di sini. Ya. Selain daripada itu di sini ada terdiri dari berapa layer? 3. Yang pertama physical layer, data link layer, dan network layer. Nah, di sini open OSI itu ada OSI layer. Nah, dia di layer X25 karena di sini ada header. Header itu biasanya digunakan di mana? Nah, itu dia. Dan kontrolnya itu ada beberapa bit yang bisa dipecah-pecah. Nah, dari pemecahan ini dikirimkan ke network layer, terus diubah menjadi data link layer, dan juga ke physical. Terakhirnya itu pasti physical layer. Oke, sekarang kita menuju ke frame relay. Frame relay itu bisa kita lihat, nah di sini nih, frame relay. Fungsinya seperti apa? Frame relay ini itu dirancang agar lebih efisien dengan X25. Nah, ini pengontrolan signal dari koneksi logika yang terpisah. Biasanya itu tidak membutuhkan table state untuk setiap call. Nah, multiplexing atau switching itu ditempatkan pada layer kedua. Nah, ini untuk masalah frame layer ini tuh udah pernah juga kita bahas. Oke, selain daripada itu, ini dapat kita lihat bagaimana network layer itu mengirimkan data di link layer frame. Nah, sebenarnya itu komunikasi terjadi itu seperti ini. Bagaimana frame relay ini terjadi. Oke, kita selanjutnya itu frame relay. Nah, ini bagian detailnya itu kita bisa lihat bahwa di dalam frame layer masih ada frame layer lainnya, sehingga di dalam data link connection itu identifikasi frame dari upper layer sebagai comment atau respon. Jadi ini ada comment, ada extend address, ada forward explicit, dan backward explicit cognition notification. Bagaimana frame relay ini itu berkomunikasi, kita bisa dapat lihat dari gambar berikut ini. Jadi dia dapat dibuatkan sebuah komunikasi yang berbeda. Ini komunikasi ke B gitu. Ini komunikasi ke E. Ini komunikasi dari E ke C.
Nah, ini dari B ke D gitu. Ini merupakan contoh dari frame relay. Nah, kenapa yang tadi sempat Bapak bilang bahwa ATM yang ada di sini itu bukan seperti ATM yang di Bank BRI atau bank-bank lainnya, karena di sini kepanjangan dari ATM adalah Asynchronous Transfer Mode. Jadi bukan ajungan mesin tunai atau automatic teller machine, bukan. Di sini itu tuh asynchronous transfer mode. Ini fungsinya untuk mentransisi data video. Nah, ini biasanya itu uh, untuk konten video yang sekarang juga itu dia menggunakan ATM protokol karena dia melakukan transmisi dengan video yang atau VoIP. Nah, dia menggunakan fiber optik. Kalau fiber optik itu bisa nanti di searching bagaimana bentuknya fiber optik itu, karena nah dialah yang mentransmisikan rate yang lebih besar, karena kecepatan dari fiber optik dengan LAN itu cukup jauh. Nanti coba dilihat ya berapa yang dapat di handle oleh LAN dan fiber optik. Selain daripada itu, tugas dari protokol ini itu juga mentransfer sel untuk unit data yang kecil. Selnya itu seperti apa? Nah, sel ATM itu seperti ini. Jadi terdiri dari virtual part identifier, virtual channel identifier. Jadi inilah dari sel dari ATM. Nah, PIP dan VCI ini digunakan untuk melakukan route sel di jaringan. Ini sebenarnya komunikasi jaringan itu tuh sangat kompleks ya. Jadi banyak bagian-bagian. Oke, selanjutnya ada cell switching. Di dalam cell switching ini itu kita dapat menerima satu sel untuk mengetahui rute selanjutnya. Berarti dia punya kayak tabel periodik lah, ada yang masuk terus nanti keluarnya kemana. Jadi dia melakukan dia melihat tabel dulu, dia jalur mana ini gitu ya kan, untuk cell switching. Nah, sebenarnya layer dari ATM ini itu punya 4 ATM layer. Nah, ini ada AAL1, AL2, AL3 atau 4 dan AL5. Nah, bukan AL di sini ya kan, AL dulu, bukan. Di sini itu merupakan application adapted layer. Ini itu digunakan untuk koneksi jaringan yang ada di point to point protokol dan lain sebagainya. AAL ini juga menerima data dari sembarang model protokol. Dan ingat tugasnya juga mengenkapsulasi. Dan tugas dari AL ini juga itu merupakan coverage layer dan segmentation. Inilah tugas dari layer. Paling itu saja. Apabila kurang jelasnya bisa dapat dibaca lagi lecture note, PowerPoint, dan juga silakan kerjakan tugasnya di Adlink yang sudah Bapak upload. Cukup sekian dan selamat pagi.